Pidato politik Ketua Umum DPP Partai Umat Dr. Insinyur Haji Ridho Rahmadi Eskom MSc. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya saya mohon maaf karena suara saya agak gerok bahasa Jawanya. Tapi insya Allah untuk Partai Umat akan sekalian saya habiskan suara saya. Yang saya hormati Ketua Majelis Syuro Pak Amin beserta jajaran, Ustaz Sambo, Pak Kaban, Habib Tholib dan yang lainnya. Yang saya hormati Ketua dan Pengurus Lembaga Tinggi Partai Umat, ada mahkamah, majelis partai, majelis pengawas, majelis etik, ada Pak Zul, ada Pak Burhan dan lain sebagainya. Yang saya hormati Pak Sekjen, Pak Waketum, segenap pengurus DPP semuanya. Kemudian yang saya banggakan Ketua DPW Partai Umat seluruh Indonesia beserta jajaran. Yang saya cintai, Ketua DPD Partai Umat seluruh Indonesia beserta jajaran. Ini benar-benar cinta, ya, benar-benar cinta, bukan lip service. Yang saya banggakan, yang saya cintai, Ketua DPC hingga DPRD Partai Umat seluruh Indonesia beserta jajaran. Yang saya hormati Ketua Umum dan Ketua-Ketua Permata dan Garda Umat seluruh Indonesia beserta jajaran. Dan ini seluruhnya bagi kita semua, yang kita banggakan, yang kita cintai, seluruh kader dan simpatisan Partai Umat yang datang dari segala penjuru Indonesia dan juga yang terhubung secara online yang ada di luar negeri sana. Tak lupa para tamu hadirin. Ada Pak Kiai Ahmad Khalil Ridwan serta Pak Sekretaris. Ada Pak Usama Hisham dari Parbusi. Ada juga Pak Iskandar Mirza dari Al-Wasliyah. Nah, semoga tidak ada yang terlewat tadi ya. Nah, sebelum memulai pidato saya, ini sebuah tradisi baru bagi Partai Umat. Kita mengapresiasi kinerja panitia yang luar biasa. Kalau tasyakuran kemarin, belum lama ini, kita beri panitia nilainya A+. Maka panitia, baik SC maupun OC, Rakernas Perdana Partai Umat, insya Allah nilainya adalah A24 karat. Tanggal 5 Februari yang lalu, majalah Tempo merilis beberapa artikel yang isinya menghentakkan kesadaran kita. Jadi bahwa ternyata wacana tunda pemilu 2024 tidak hanya dihidupkan kembali, namun telah dikaji dan bahkan telah diupayakan jalannya lewat berbagai macam cara. Baru satu paragraf, sabar ya. Semua sabar. Ini ada 5 halaman ya. Inilah semangat pejuang-pejuang Partai Umat. Mereka berusaha memperpanjang masa jabatan presiden dan anggota DPR.
hingga 5 tahun berikutnya setelah 2024. Berbagai upaya tengah mereka lakukan untuk mewujudkan wacana tersebut. Pertama, dicatat, mereka berupaya melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan berbagai macam dalih. Ini adalah masanya pemulihan ekonomi pasca pandemi. Dalih yang lain, kita harus hidupkan PPHN, pokok-pokok haluan negara. Amandemen, disitulah pintu kemudian merubah. Dan lain sebagainya, yang pada akhirnya tujuan akhir mereka adalah mengubah pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang mengatur masa jabatan presiden maksimal 2 periode. Kedua, ada skenario lain yang didesain sedemikian rupa sehingga pada saatnya nanti KPU akan mengatakan, mohon maaf, kami tidak siap karena waktu yang relatif atau terlampau pendek untuk mempersiapkan perubahan aturan dalam rangka merespon perubahan sistem, seumpama dari sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup. Dicatat. Ketiga, gerakan-gerakan siluman telah dilakukan dengan melakukan pendekatan-pendekatan ke ormas-ormas, ke kalangan kampus yang bertujuan untuk mengkondisikan, dalam artian menina-bobokkan mereka agar menyetujui rencana penundaan pemilu 2024, dan bahkan ada delegasi yang dikirim kepada kiai-kiai di berbagai macam wilayah di Indonesia. Siapa mereka-mereka ini? Siapa gerangan mereka-mereka di balik semua ini? Siapa mereka yang berani melawan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945? Di antara mereka ini ada yang berkata, kira-kira begini, saya tidak berminat, atau ini ide dari siapa? Katanya begitu. Kemudian yang lain di antara mereka berkata, kita tidak bisa menghalangi ketua partai atau kelompok masyarakat tertentu berwacana soal perpanjangan. Yang lain dari mereka itu berkata lagi, secara konstitusi semua bisa terjadi. Mereka-mereka yang mengatakan ini, lupa-lupa pura. Saya ulangi. Terbalik. Ya. Mereka-mereka yang mengatakan ini lupa atau pura-pura lupa, mereka ini pejabat pemerintah, ketua-ketua partai, relawan-relawan yang lahir dari rahim reformasi. Tapi mengapa malah mereka kemudian durhaka terhadap konstitusi yang telah jelas membatasi masa jabatan presiden hanya 2 kali. Mereka seharusnya berada pada garda terdepan penegakan konstitusi, tapi malah mengendap-endap di belakang, membentuk barisan hipokrisi. Sadarlah mereka yang di sana. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya, mereka membuat makar, dan Allah membalas tipu daya makar mereka tersebut, dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Sejarah telah mengajarkan kepada kita, kekuasaan yang terlalu lama bercokol karena sirkulasi kepemimpinan yang ditunda-tunda akan melahirkan tirani-tirani baru, akan menjadi bom waktu yang dapat meledak sewaktu-waktu, menimbulkan ledakan krisis sosial, krisis ekonomi, dan lain sebagainya itu. Bahkan di beberapa negara lain, tirani-tirani lahir begitu cepat. Kurang dari 1 dekade saja, mereka sudah merajalela. Lalu di Indonesia ini, mengapa pemilu mau ditunda? Kita sudah lihat dengan mata kepala kita sendiri, bagaimana tirani politik telah merusak demokrasi yang susah payah kita perjuangkan sejak reformasi hingga hari ini. Tirani politik membawa kita kembali ke zaman kegelapan otokrasi. Sekarang cengkraman oligarki
hampir ada di sebuah lini. Politik pecah belah atas bangsa sendiri, kebebasan diamputasi. Sedikit kritik bisa ditangkap Pak Polisi. Reputasinya memang bertambah, namun dalam hal korupsi. Wa idh najaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al adzab yudzabbihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum. Ini Al-Baqarah ayat 49 yang mengingatkan kita bagaimana seorang tirani, sebuah tirani itu demi menjaga kekuatannya, demi menjaga kekuasaannya, takut diambil secuil saja, itu tega melakukan apapun, termasuk yudzabbihuna abnaakum, menyembelih, membunuh anak-anak laki pada zamannya waktu itu. Inilah yang kita lihat sekarang. Wakil rakyat pun tak lewat dikooptasi, hingga mereka lupa fungsi, lupa siapa yang diwakili, lupa apa yang harus diawasi. Singkat kata, mereka yang terhormat itu lupa diri. Kalah suara saya. Politik nasional saat ini telah sukses menciptakan kehidupan nasional yang Hobbesian. Dikatakan homo homini lupus, di mana manusia akan menjadi serigala bagi manusia lainnya. Dan bellum omnium contra omnes, manusia akan memerangi manusia lain. Yang kuat menindas yang lemah, yang dominan memaksa yang lain untuk menyerah, yang pintar memintari yang tak sekolah. Tirani tak peduli demokrasi. Bagi mereka itu adalah kepentingannya sendiri. Lalu, mengapa pemilu mau ditunda? Kita sudah melihat dengan mata kepala kita sendiri bagaimana tirani hukum mengatur putusan peradilan. Ikuti putusan peradilan hari ini. Satu hakim mengatakan bebaskan. Ikuti ya. Satu putusan hari, satu putusan besar. Ini bukti. Diringankan sesuai pesanan, diberatkan sesuai titipan, bahkan ditembakkan timah panas ke tubuh 6 laskar muda yang semuanya berumur 22 tahun. Puluhan gas air mata dilontarkan ke penonton Kanjuruhan. Bergelimpangan 135 orang meregang nyawa, 43 diantaranya masih anak-anak. Tapi mereka bukan sekedar angka, mereka bukan sekedar daftar nama, mereka adalah cita-cita dan kebanggaan orang tua. Mereka dilahirkan, disuapi, diajari untuk menyambung hidup dan kehormatan keluarga. Mereka adalah masa depan dan harapan Indonesia. Man qatala nafsan bi ghairi nafs au fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'ah. Siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang yang dibunuh itu telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia, kata Allah. Tirani sekali lagi tidak peduli nyawa rakyatnya sendiri, apalagi kalau hanya anak buahnya sendiri. Lantas, apa alasan pemilu mau ditunda? Kita telah lihat bagaimana tirani ekonomi membuat 1% orang kaya Indonesia, 1% orang kaya Indonesia menguasai lebih dari 50% aset nasional. Sedangkan 99% sisanya, termasuk seluruh yang kita ada di ruang ini, berebut sisanya dari 50% aset nasional tersebut. Bayangkan, adil atau tidak? Adil atau zalim? Kalau zalim kita dengan cara-cara yang beradab, yang adiluhung. Kita lihat 26 juta penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Berapa garis kemiskinan itu? Garis kemiskinan itu setara 500.000 rupiah sekitar itu.
setiap bulannya untuk seluruh kebutuhan sandang pangan papan satu orang, bayangkan 500.000 untuk sandang pangan papan. Ini bukan garis kemiskinan. 500.000 rupiah itu untuk sebulan adalah garis kemusnahan. Kita juga lihat bagaimana tirani ekonomi membentangkan karpet merah yang empuk. Bukan untuk ekonomi dalam negeri, sayangnya malah untuk kepentingan ekonomi asing. Indonesia menjadi komprador, istilah sekarangnya ASON, ya, membuka pintu bagi imperialisme modern, sehingga 90% produk yang dijual di platform belanja online di Indonesia adalah produk asing. Padahal lebih dari 400 triliun rupiah nilai belanja online pada tahun 2021, hanya 10% produk dalam negeri. Tirani lagi-lagi tidak pernah peduli, sekalipun rakyatnya melarat ataupun sekarat. Lalu mengapa pemilu mau ditunda? Apa perlu kita tunda pemilu? Kita lihat bagaimana tirani sumber daya alam telah melakukan destruksi ekologi. Dilubangi olehnya 44% daratan Indonesia, dipangkas bukit pegunungan Jayawijaya di tanah Papua sana, digunduli 100.000 hektar lebih hutan-hutan di Nusantara, diambil bermacam-macam mineralnya, batu baranya, nikelnya, emasnya, uraniumnya, minyaknya, gasnya, kayunya, dan semuanya jadi bancakan segelintir kelompok yang serakah, yang berkongsi dengan asing dan asing. Dan setelah habis manis, sepah pun dibuang, ditinggalkan begitu saja tanpa pemulihan lingkungan, menyisakan lubang-lubang asam yang beracun, menyisakan tanah-tanah gundul dan air yang tercemar, dan ditambah dampak perubahan iklim, kerusakannya pun semakin masif. Tirani sekali lagi tak peduli ekologi sama sekali, yang penting kepentingan dirinya sendiri. Di negeri ini masih banyak tirani-tirani lainnya. Tirani pendidikan, tirani kesehatan, tirani kebudayaan, dan lain sebagainya. Maka pertanyaan, mengapa pemilu mau ditunda? Jawabannya, tidak ada yang akan ditunda. Sirkulasi kekuasaan kepada anak bangsa yang punya kapasitas dan kapabilitas adalah sebuah keharusan. Demi lahirnya keadilan-keadilan multidimensional yang sekaligus membasmi tirani-tirani tersebut. Dan inilah demokrasi yang merupakan cita-cita dan amanah reformasi, yaitu demokrasi konstitusional yang menjamin peralihan kekuasaan secara proporsional. Maka dari itu, reformasi menjadi sebuah agenda bangsa yang mendesak untuk dilanjutkan, yang justru tidak boleh ditunda. Partai Umat untuk itu akan menata perjuangannya dengan memulai langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, Partai Umat akan menggalakkan pengkaderan untuk mencetak kader-kader ideologis yang memiliki kecerdasan teoritis maupun praktis, dengan mental manusia tauhid yang merdeka seutuhnya, yang bebas dari rasa inferior maupun superior, yang bebas dari rasa takut kepada selain Allah, dan siap memperjuangkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, dan juga al-amru bil adli wa nahyu anil zulmi, tegakkan keadilan, lawan kezaliman, demi mencapai ridha Allah semata. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, kita ini semua, katakanlah, sesungguhnya sholatku, sesungguhnya ibadahku, sesungguhnya hidupku, matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Kedua, Partai Umat akan membangun organisasi yang berstandar modern, yang efektif dan efisien tata kelolanya,
yang terintegrasi dengan kemajuan digitalisasi, serta diisi dengan kolaborasi dan koordinasi antar kader yang solid dan konsisten. Ketiga, Partai Umat secara khusus akan melawan dengan cara yang beradab dan elegan terhadap narasi latah yang kosong dan menyesatkan, yaitu politik identitas. Kita akan secara lantang mengatakan, ya, kami Partai Umat, ya, kami adalah politik identitas. Kita akan jelaskan, tanpa moralitas agama, politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif, dalam etika yang situasional. Ini adalah proyek besar sekularisme yang menghendaki agama tercerabut, dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik. Dengan demikian, perlu dipahami bahwa sesungguhnya justru politik identitas adalah politik yang Pancasilais. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan kebajikan dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Dalam semangat yang sama, Partai Umat juga akan membangun perjuangan dari masjid sebagaimana Rasulullah SAW melakukan setelah hijrah. Bagi umat Islam, selain tempat ibadah, masjid seharusnya menjadi pusat inkubasi ide dan juga etalase gagasan, menjadi ruang pertemuan pikiran untuk menyusun rencana dan strategi keumatan, dan menjadi titik nol sebuah perjuangan, termasuk di dalamnya jihad politik. Yang seharusnya dilarang di masjid bukanlah politik gagasan, tapi politik provokasi. Keduanya sangatlah berbeda. Yang seharusnya dilarang bukanlah politik persatuan, tapi politik segregasi, politik pecah belah. Sekali lagi, keduanya sangatlah berbeda. Keempat, sebagaimana kata-kata bijak, a thousand friends are too few, one enemy is too many. 1000 teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Partai Umat dengan ini mengajak segenap anak bangsa lainnya, ormas-ormas, kalangan kampus dan partai-partai politik lainnya untuk berkolaborasi dan berlomba-lomba di dalam membangun Indonesia. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebajikan. Kelima, dalam hal pilpres, pileg maupun pilkada, Partai Umat akan memeras isi pikirannya, memberikan gagasan-gagasan terbaiknya, merumuskan rencana dan strategi terbaiknya, menugaskan kader-kader terbaiknya, insya Allah untuk memenangkan pemilu 2024. Keenam, insya Allah pada saatnya nanti Allah mengizinkan Partai Umat untuk memegang setangkup kekuasaan. Partai Umat akan menegakkan keadilan-keadilan multidimensional, keadilan-keadilan komprehensif, keadilan-keadilan distributif lewat rancangan, lewat perbaikan, penegakan undang-undang serta peraturan-peraturan, lewat upaya-upaya konkret yang responsif atas dasar platform perjuangan, dan yang jelas tidak akan pernah mau berkompromi dengan segala bentuk kezaliman. Akhir kata, sahabat-sahabat kader Partai Umat, siapkan dirimu semua. Kita sambut bersama badai perjuangan di depan sana.
Kita ini berjuang, bukan pecundang. Maka kepada kata menyerah, kita teriakkan pantang. Rayakan perjuangan ini. Allah bersama kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.